Ini pertanyaan lagi. Bagaimana kaitannya terbentuknya negara Saudi yang melepaskan diri dari Turki? Pertanyaan pertama, benarkah sejarahnya seperti itu? Benarkah Arab Saudi kemudian keluar dari Turki? Ini perlu dibahas lagi. Apakah kerajaan Muhammad V bin Saud itu adalah negara yang dahulunya bagian dari Turki atau dia keluar dari Turki? Kemudian terjadi peperangan-peperangan, dahulu banyak peperangan-peperangan di antara mereka. Ini yang pertama, belum tentu betulan ini benar. Yang kedua, kalaupun benar-benar dia keluar dari Turki, taruhlah caranya tidak sah. Tapi sekarang dia sudah punya negara sendiri. Tadi kan kita sudah bilang, bahkan para ulama sepakat kalau ternyata terjadi kudeta dan itu cara yang salah, kemudian dia menjadi pemimpin, ini terjadi di beberapa negara. Diambil, ya benar atau tidak? Ya, kemudian entah bapaknya dijatuhkan, entah siapa di ini, kemudian diambil kerajaannya, ternyata dia sudah pemimpin, meskipun caranya salah. Kalau toh dia sudah pemimpin, maka kita wajib taat. Kenapa? Sekarang dia pegang kepemimpinan. Karena kalau kita enggak taat, ya terjadi pertumpahan darah terus menerus. Oh, ini enggak sah, ribut lagi, ini enggak sah, enggak akan sah terus sampai kembali kepada yang pertama. Tahu-tahu yang pertama sudah meninggal, terus gimana? Paham logikanya? Sekarang ada raja si A, kemudian anaknya memberontak, A-nya disingkirkan, B naik. Oh, tidak sah, B diserangi, harus kembali kepada si A, ternyata A sudah meninggal, terus gimana? Ya, intinya maksud saya, siapa jadi pemimpin dengan cara apapun, ya, dengan kudeta atau dengan yang lainnya, selama dia sudah memegang kekuasaan maka harus ditaati. Karena Islam dibangun di atas memandang kemaslahatan. Kalau kita terus berontak tidak akan selesai. Maka saya kata di kerajaan Arab Saudi, kalaupun betul dia memberontak keluar dari kerajaan Turki, enggak jadi masalah. Dia salah. Kalau memang seperti itu, memberontak, tapi toh dia sudah punya negara sendiri. Sudah selesai, mau apa? Ya, sudah selesai. Dan kemaslahatan sekarang sudah berjalan. Kemudian ini syubhat yang sering mereka ungkit juga, memberontak kepada Daulah Utsmaniyah, ya, dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Ini tidak pernah terbetik dalam sama sekali, ya. Tidak ada dalam tulisan Syekh Abdul Wahab, dalam tulisan beliau, ya, dalam surat-surat beliau. Sehingga kata para ulama, tidak terbetik bahkan dalam benak beliau untuk memberontak. Ini benar-benar apa? Benar-benar dusta. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika itu di Najd, ya, negeri-negeri kecil, ya, yang masing-masing punya amir, bukan di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ya, oleh karenanya saya Saleh Abu dalam risalahnya tentang dakwah Syekh Abdul Wahab, beliau menyebutkan, beliau membuka daftar tentang bagaimana pembagian administrasi kerajaan Turki ketika itu, ya, ternyata tidak sampai kepada wilayah Najd, membuka kepada sejarah sebelum dakwah Syekh Abdul Wahab. Apakah wilayah Turki kekuasaan sampai kepada daerah Najd? Apakah Muhammad bin Saud atau Utsman bin amir-amir tadi, kota negeri-negeri kecil, apakah mereka mengirim upeti kepada wilayah kepada khilafah Utsmaniyah? Apakah mereka tunduk kepada? Jawabannya tidak ada. Mereka tidak mengenal ketundukan kepada wilayah Turki. Bagaimana? Ya, oleh karenanya yang terjadi Muhammad bin Saud kemudian, dan sering terjadi negeri-negeri kecil saling perang-perangan, ya. Sama sekali mereka tidak dikuasai oleh Turki. Maka kemudian bagaimana dikatakan Syekh Abdul Wahab bikin negara baru, kemudian keluar dari kerajaan Arab Saudi, itu tidak benar. Karena sudah ada negara-negara kecil ketika itu. Justru Syekh Muhammad Abdul Wahab kemudian menggabungkan negara-negara tersebut menjadi negara yang satu, kerajaan Arab Saudi, ya. Menjadi kerajaan Arab Saudi, dan kemudian membawa keberkahan yang sangat banyak. Hanya saja datang sebagian orang-orang, ya, penjilat yang menyampaikan kepada Sultan kerajaan Turki bahwasanya ini ada orang namanya Muhammad Abdul Wahab ingin menggulingkan kerajaanmu, maka timbullah fitnah-fitnah. Padahal Syekh Abdul Wahab dalam tulisannya sama sekali tidak ada kita akan hancurkan Turki, enggak ada ngomong Turki sama sekali, enggak ada. Ya, dia sekedar punya Muhammad bin Saud kemudian menggabungkan negara-negara yang ada. Adapun berbicara akan menggulingkan Turki, itunya fitnah yang disampaikan kepada kerajaan Turki tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala.